Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Santi dari kelas B Pendidikan Agama Kristen Nirim 10 2019 6872. Tugas gender. Ada dua pertanyaan, yaitu bagaimana cara Allah menciptakan manusia dan apa maksud dari kitab 1 Korintus 11 ayat yang ke-8 sampai ke-9 dan 1 Timotius 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Ya, cara Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dari debu dan tanah menurut gambar dan serupa dengan Allah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Kemudian Allah menempatkannya di Taman Eden dan menciptakan seorang perempuan yaitu Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai pendampingnya. Kemudian maksud dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 9 yaitu dua kata depan yaitu dari dan karena menunjukkan kedudukan perempuan. Dia berasal dari laki-laki dan maksud hidupnya adalah pada laki-laki. Dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Setiap perempuan dengan memperoleh nama baru ketika upacara pernikahannya secara tidak langsung membenarkan ajaran Paulus. Kemudian maksud dari 1 Timotius 2 ayat yang ke-13 sampai dengan 14 tentang argumentasi Paulus untuk tanggung jawab seorang laki-laki sebagai pemimpin dan pembina rohani, baik di rumah maupun di gereja, mempunyai dua landasan, yaitu yang pertama, didasarkan pada maksud Allah dalam penciptaan. Allah menciptakan laki-laki dahulu dan dengan demikian menyatakan maksudnya bahwa laki-laki harus mengatur dan memberi pimpinan kepada wanita dan keluarga. Wanita yang diciptakan setelah laki-laki direncanakan sebagai pendamping dan penolong dalam memenuhi kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Kemudian landasan yang kedua yaitu didasarkan pada Alkitab yang merusak apabila laki-laki dan wanita mengabaikan peranan yang diberikan Allah kepada mereka dalam Taman Eden, yaitu Hawa yang bertindak terlepas dari Adam sebagai kepala memakan buah terlarang itu. Sedangkan Adam dengan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di bawah Allah menyetujui ketidaktaatan Hawa. Sebagai akibatnya dia jatuh juga dan membawa dosa dan kematian atas seluruh umat manusia. Ya, tugas kedua yaitu yang pertama, kejatuhan manusia dalam dosa. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Apa akibat keberdosaan manusia? Dan bagaimana cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Kemudian yang kedua, penebusan oleh Yesus Kristus, yaitu apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal dan bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antara manusia. Baik, kita melangkah ke bagian yang pertama yaitu tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Ya, ke dalam dosa karena ia diperdaya oleh iblis melalui ular dan ia memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian, apa akibat keberdosaan manusia? Ya, akibat keberdosaan manusia yaitu Tuhan membuat perempuan untuk bersusah payah pada saat melahirkan dan untuk laki-laki akan bersusah payah mencari rezekinya dari tanah seumur hidupnya. Kemudian, bagaimana cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Ya, cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa yaitu Tuhan mengampuni mereka, tetapi akan ada hukuman yang diterimanya setiap hari penghakiman tiba. Kita melangkah ke bagian kedua yaitu tentang penebusan oleh Yesus Kristus. Yang pertama yaitu, apa penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Tentunya ya, penebusan Yesus Kristus bersifat universal.
sama seperti dengan dosa yang bersifat universal. Artinya bahwa kematian Kristus adalah untuk menggantikan posisi semua manusia yang berdosa. Kemudian, bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antara manusia? Allah memulihkan hubungan antara manusia dengan cara sakramen perjamuan kudus, yaitu memperingati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pada dasarnya hendak mengingatkan bahwa kita adalah orang yang berdosa yang lebih mementingkan duniawi. Ya, demikianlah jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.